Sugeng Dalu pemirsa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama Dwira kembali lagi kita ke sharing kelima. Mungkin lama nggak muncul ke YouTube ya pemirsa, karena bergantian peran. Jadi hari ini meluangkan waktu lagi. Pemirsa, mungkin kehidupan yang dibahas pasti tentang kehidupan manusia ya. Belum bosen ya, karena pembahasannya temanya kita membaca alam semesta. Jadi intinya ke dalam kehidupan kita mempelajari, membaca, mengkaji setiap perilaku-perilaku yang ada di alam semesta. Jadi apabila Dwira kok selalu membahas tentang kehidupan sehari-hari, karena dalam yang aku bahas di sini mencakup atau mencerminkan tentang pembahasan yang ada di dalam kitab Al-Quran, tapi kita berbeda bahasa. Jadi kita membahasnya, kita pakai bahasa nasional atau bahasa Jawa, atau kita kata lain adalah mempelajari tentang kehidupan yang ada di alam semesta ini yang sudah tercantum di dalam Al-Quran pemirsa. Mungkin pemirsa bingung ya, agak belepotan ya. Jadi kita langsung aja dalam pembahasan. Saya sebelumnya mohon maaf ada persepsi-persepsi atau pendapat-pendapat lain yang berbeda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Dwira Channel. Untuk itu kita melanjutkan sharing yang kelima pemirsa. Jadi agak pelan-pelan mikir, kita nggak pakai tag juga, kita langsung apa adanya kita ucapkan atau aku ucapkan. Jadi di sini kita sebagai manusia itu harus teliti, hati-hati dalam melakukan apapun. Mungkin dalam bekerja di luar rumah, atau dalam rumah, atau di lapangan, atau di instansi manapun, kita harus butuh hati-hati, eling lan waspada dimanapun kita berada. Karena dalam kehidupan sehari-hari, suatu pekerjaan itu suatu kebutuhan dalam kehidupan. Kenapa Dwira ngomong seperti itu? Karena mempelajari pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman semua orang, pengalaman orang-orang, kita ambil intinya, kita ambil yang mutlak, kebenaran itu seperti apa. Karena kadang-kadang manusia itu menyepelekan hal kecil misalnya. Untuk itu kadang-kadang hal kecil itu pun kalau kita pelajari, kalau kita teliti cermati, itu akan mencapai yang besar. Artinya jangan pernah menyepelekan hal yang kecil, karena hal yang kecil itu pun nanti jadi bumerang untuk
nantinya gitu. Jadi aku di sini langsung aja membahas ini, mungkin ujuk-ujuk seperti ini. Nah itu saya mohon maaf karena dadakan, dan kemarin itu aku aja apa ya istilahnya ada cerita. Nah gini, dalam menanggapi sesuatu apapun, entah itu apa ya gosip atau apa, atau seperti kabar tidak jelas, mungkin kita harus berhati-hati untuk menanggapi semua berita-berita yang atau zaman sekarang dikatakan hoax gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita bahas adalah tentang kehidupan sehari-hari pemirsa. Itu ciri khasnya Duwira, karena Duwira mempelajari, membaca atau pengetahuan yang ada di Al-Quran tapi terdapat dalam alam semesta. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Arab atau bahasa ini, atau kita membaca alam semesta atau tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin ngomong apa sih, nah, itu suatu apa ya, intinya memberikan yang terbaik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya pun belum benar pemirsa, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini contohnya dalam bekerja apapun, dalam tindakan apapun, di dalam instansi manapun, entah itu di lapangan, entah itu di rumah, entah itu di kantor, apapun, dalam bekerja itu harus istrinya keikhlasan itu harus dimunculkan. Terus kalau contohnya kita dalam bekerja satu tim, kalau bekerja satu tim, seharus misalnya ada tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Nah, seharusnya menjaga tim itu lebih bijak daripada menghancurkan salah satu temannya, atau yang dibilang artinya, maksud saya setiap tim itu artinya kita bekerja sama. Jangan sampai menghancurkan yang lain, karena ya, kalau saya lihat di sini, saya teliti bekerja antara tim manusia ini masih mengunggulkan mana sing paling apik iki, sing paling apik iki, sing paling apik, contoh seperti itu. Jadi bekerja tim itu untuk bekerja sama, artinya mempersatukan suatu tim itu lebih bijak daripada kita menghancurkan salah satu tim. Artinya di sini gini pemirsa, kadang-kadang bekerja itu tidak melihat orang lain, ini orang lain tidak mau tahu. Pokoknya kalau zaman sekarang itu istilahnya aku istilahnya seperti itu biasa. Nah, namanya orang, namanya manusia itu kan berbeda-beda. Kalau istilahnya kita bekerja terus menghancurkan orang lain, menghambat orang lain, itu sama halnya kita menghancurkan diri sendiri. Artinya apa? Karena gaji yang kita makan atau
uang yang kita dapatkan belum tentu berkah untuk keluarga kita, karena suatu saat karma itu bukan ke kita. Kalau kita masih hidup kita masih menanggungnya, tapi kalau ke karma ke anak tuh cucu kita, pasti yang dikhawatirkan ke situ. Jadi kalau manusia masih eling lawas podo, ingat akan kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini banyak pemirsa. Jadi kita harus berhati-hati. Mungkin halnya sepele, tapi itu yang membuat kita, artinya membuat manusia itu harus mempunyai kesadaran diri. Di manakah letak kerja yang baik? Di manakah letak bersama tim atau bersama teman atau bersama orang lain untuk mempersatukan satu tim itu tidak mudah. Tapi kita harus mempelajari satu sama lain. Dan tidak mudah juga pemirsa berbicara seperti ini, karena tidak semua orang itu mempunyai kesadaran diri dalam bekerja. Karena bekerja yang baik dan bijaksana itu tidak semua memiliki kemampuan seperti itu, karena masih mengunggulkan kepingin disayang ini, kepingin disayang atasan, kepingin saya ini, itulah letak pemikiran manusia yang belum diketahui satu sama lain. Artinya banyak manusia-manusia yang menghancurkan satu sama yang lain. Padahal kalau dilihat, kalau kita teliti, kalau kita itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Belum tentu semua yang dilakukan itu dia bersih, belum tentu, tapi menganggapnya dia bersih. Itulah letak manusia, letaknya titik, koma, tanda seru, tanda tanya itu harus dipertanyakan, artinya harus dipikir secara logika. Ini pemirsa. Jadi mohon maaf apabila kita membahas tentang suatu pekerjaan, artinya yang kita lakukan sehari-hari pemirsa. Tapi banyak pemirsa itu, artinya di dalam diri kita itu kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang pikiran kalau sudah dikacau sama perilaku yang tidak sesuai dengan hati, itu pasti jadi bumerang artinya. Dan disitulah kadang-kadang lupa, menghancurkan, dia lebih suka menghancurkan atau merugikan orang lain, tapi dia nggak paham akan artinya sebuah tim. Itu bisa. Yang penting dalam kehidupan sehari-hari jangan pernah menyepelekan hal kecil, karena hal kecil itu akan mengakibatkan bumerang pemirsa. Jadi maksud aku, suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan kerukunan, ketenangan, tanpa ada iri, tanpa ada embel-embel, tanpa ada ini, tanpa itu, akan mendapatkan ketenangan dalam bekerja dimanapun berada. Tapi manusia lupa bahwa yang dicari itu adalah untuk keluarga. Dan maksud aku, jadi suatu pekerjaan akan berkah apabila dilakukan dengan
eling lan waspada. Pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita nggak usah panjang-panjang dulu, kita ngambil intinya. Mungkin bingung ya pemirsa, kayak belepotan seperti ini, ngomong apa seperti ini. Salah, aku sendiri juga nggak ada apa nih istilahnya, juga dadakan juga, karena mumpung ada peluang. Jadi kita dalam melakukan hal apapun jangan pernah mengecewakan yang lain. Jangan berbangga diri kita kepingin mendapatkan sesuatu yang tapi menghancurkan orang lain. Itu nanti akan istilahnya gitu, karma itu mungkin tidak sekarang, mungkin tidak harus proses suatu saat nanti. Ya kalau kita masih hidup, kasihan anak cucu-cucu kita di kelak suatu hari nanti. Kalau kita meninggal atau kita meninggalkan dunia, akan menangis apabila melihat kelakuan kita seperti tidak tahu atau merugikan orang lain. Akibatnya akan fatal dan karma itu ada pemirsa. Mohon maaf karena mungkin terlalu membahasnya, sharing ini agak serius ya, mungkin nggak serius, tapi buat pelajaran kita. Yang penting dalam bekerja itu kita harus saling menjaga kerukunan di dalam suatu instansi atau di dalam kerja apapun. Jangan pernah menghancurkan orang lain, jangan pernah merugikan orang lain, karena dalam bekerja itu intinya mencari keberkahan untuk semua keluarga itu. Dan kita harus berhati-hati dalam melangkah suatu apapun. Kita harus berpikir positif, jangan sampai berpikiran sama orang lain atau sama sesama teman, sesama apalah sesama itu. Berpikirlah positif, mungkin suatu energi positif akan membawa kita ke yang lebih baik. Itu pemirsa. Dan saya tambahin lagi, mungkin kata-kata inilah orang-orang itu kalau berkata, misal contoh seperti berkata kasar atau berkata apapun, kalau kita tahu maksud dan tidak merugikan orang dan mau bertanggung jawab kepada ucapan kita atau memahami diri kita, maka jangan sekali-kali yang belum paham mengucapkan kata-kata seperti itu, karena dapat menyinggung atau merugikan orang lain. Itu tambahan dari saya, karena kalau sudah paham ya monggo, karena yang bertanggung jawab adalah kita. Oke pemirsa, dari belepotan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam tindak tanduk atau langkah kita, berjalanlah seperti air mengalir, dan artinya kita tetap iling lan waspada pemirsa. Jadi mohon maaf apabila saya berkata-kata seperti ini, ucapan atau yang aku lontarkan di dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya Duwira mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Tangannya mana tangannya? Coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Coba kau ingat Tangannya mana tangannya?